Halo guys, I'm back buat nge-spam yuhu dengan squishy yang ini lagi dan ya seadanya lagi. Karena ayah belum beli squishy jadi maafkan. Aduh tanganku tremor tuh. Jadi hari ini aku bakal nge-spam gitu cerita random. Karena aku bingung mau cerita apa lagi ya. Cerita randomnya apa ya? Oh tentang horor lagi aja guys. Soalnya aku punya cerita yang diceritain sama temanku dan sepupuku. Buat kalian yang penakut mungkin bisa nonton barengan sama sepupu atau teman kalian gitu. Dan kalau kalian gak penakut ya sudah gaskan aja. Ini dimulai dari cerita temen aku dulu ya. Jadi gimana sih? Jadi gini, nah eta. Ceritanya ini di pondok dan pernah suatu hari kita sebut aja cowok A ya. Cowok A ini kebangun gitu tengah malam. Entah sekitar jam 1 atau 2 malam. Itu kan udah termasuk tengah malam ya. Dan dia nih bisa dibilang kayak kebelet gitu loh. Ya udah, OTW lah tuh dia ke toilet. Dan itu sendirian guys. Nah pertama nih dia tuh ngelewatin koridor gitu. Kayak gimana ya, lorong gitulah. Itu ya biasa aja sampai ke kamar mandi. Dan kita sebut kamar mandi atau toilet ya? WC, ya WC aja. Pas sampai ke WC gitu ternyata ada orang guys. Karena dia nih dengar suara keran nyala gitu loh. Pintunya ditutup juga jadi dia mikirnya fix ada orang di sebelah. Ya udah tuh masuk lah ya dia di WC sebelahnya lagi buat buang air kecil. Oh ya sekali lagi, nggak tahu tadi udah bilang atau belum ya, ini kejadiannya kayak di pondok gitu. Pas dia buang air kecil, oh ini udah squishy-nya. Sorry. Pas dia buang air kecil, dia nih baru ngeh gitu loh pas pengen ceboknya kalau gayung di tempatnya tuh nggak ada. Karena dia ngedenger kamar mandi sebelah ini bukan bilang sih, kayak bunyi orang selesai gitu, bunyi orang cebok juga terus pintu kebuka. Dia langsung teriak dong, kayak spontan aja teriak minta gayung. Contohnya kayak gini lah, permisi, yang di kamar mandi sebelah tolong ambilin gayung dong, antara kayak gitu. Atau permisi boleh minjem gayungnya nggak, soalnya di kamar mandi saya gayungnya nggak ada gitulah. Pokoknya intinya tuh dia minta gayung gitu ke kamar mandi sebelah. Dan ya orang di kamar mandi sebelah tuh nyaut dong kayak, oh iya ini ambil aja. Terus ya udahlah tuh dikasihnya ini kayak gimana ya, aduh kebanyakan kaya guys, maaf ya. Dikasihnya ini lewat pintu, ya udah buka pintu sedikit habis itu ngambil ya kan. Pas diambil kata si cowok A ini, dia tuh ngerasa kalau tangan cowok, sebut aja cowok B, tangan cowok B ini dingin gitu guys. Tapi dia nggak terlalu mikirin karena bisa aja itu gara-gara kena air ya kan. Nah ya udah tuh pas udah selesai, pas udah dibilas segala macem, dia keluar lah nih. Tapi pas dia baru buka pintu, duar, kalian tahu apa yang dia lihat? Orang si cowok B tadi, tapi tanpa kepala. Coba kalian bayangin deh, kalian lagi sendirian nih di kamar mandi, terus di sebelah juga ada orang, kalian pikir itu orang, dan pas kalian lihat wujudnya ternyata nggak ada kepalanya. Gimana nggak histeris? Coba si cowok A ini langsung pingsan di tempat. Dan dia ditemuin sama teman-teman itu pas subuh guys, sholat subuh gitu. Dan katanya dia pas habis kejadian itu dia nih out dari pondok. Wah nyeremin ya. Dia pasti trauma banget sih ke kamar mandi sendirian atau kemana, pasti minta temenin sama mamanya atau bapaknya gitu kan. Karena ya dia pasti terkejut melihat orang tanpa kepala. Oke lanjut, ini ceritanya 11-12 sama yang diceritain sama sepupu aku tapi beda gitu. Beda alurnya lah. Ini sama kejadiannya di pondok gitu. Tapi kalau yang tadi kan cowok ya, sekarang versi ceweknya nih. Sama juga tuh dia tengah malam pengen ke WC karena kebelet. Ya udah tuh jalan lah dia nyusurin koridor lagi. Terus pas udah sampai, pas dia baru selesai kayak pengen cebok lah gitu, dia baru ngeh guys kalau nggak ada gayung. Dan sebelum dia masuk ke kamar mandi itu, dia tuh juga tahu kalau di sampingnya tuh ada orang. Orangnya ini juga nyalain keran gitu loh, sama di cerita pertama. Dan dia spontan dia bilang dong ke kamar mandi sebelah kayak gini, ukti yang di sebelah tolong kalau ada gayung bisa minjem gak, soalnya di tempat saya nggak ada gayungnya nih. Terus kalian tahu apa yang dijawab oleh orang di kamar mandi sebelah? Dia jawab kayak gini, kepala aja nggak ada apalagi gayung. Kayak
Apa tidak deg-degan itu ukti yang ada di WC ngedenger orang bilang kayak gitu ya kan, mana nadanya datar kayak salah, kepala aja nggak ada apalagi gayung gitu, kayak bikin gemetaran orang, pasti deg-deg gitu ya kan, apalagi itu posisinya belum ngebilas. Entah kayak gimana itu nasib uktinya, karena aku diceritain cuma sampai situ doang sama sepupu aku guys. Emang dia suka ngegantung, suka nge-PHP, biasalah. Oh ya, dan ini balik lagi ke pendapat masing-masing ya, kalian percaya atau enggak. Kan aku cuma diceritain sepupu sama temen aku, dan temen sama sepupu aku ini juga diceritain dari mulut ke mulut. Jadi nggak tahu pasti itu kejadiannya benar atau enggak, karena ya dari mulut ke mulut. Bisa aja itu karangan gitu kan, tapi bisa jadi juga itu tuh beneran terjadi. Buat kalian mungkin ada yang sekolah di pondok mungkin ya, harus hati-hati guys. Jangan sampai ketinggalan gayung. Oke. Sebenarnya ada cerita lain lagi loh, kemarin tuh aku banyak gitu ngecerita-cerita gitu tentang horor sama sepupu aku, tapi aku lupa guys. Ini bukan cerita horor tapi ngerasa horor aja. Jadi entah kenapa akhir-akhir ini aku tuh ngerasa kalau ada yang aneh sama diriku guys. Kalian pernah gak sih kebangun tengah malam? Pasti kayaknya pernah deh, kayaknya ya kan, pasti kayaknya pernah deh. Tapi pernah nggak kalian kebangunnya itu berturut-turut gitu? Misal kemarin kebangun, terus besoknya lagi kebangun, besoknya lagi kebangun, besoknya lagi kebangun lagi gitu. Kayak kalau kata orang-orang muslim itu tuh artinya Allah lagi ngebangunin kita buat sholat tahajud ya kan. Tapi ini posisinya aku lagi datang tamu guys, lagi datang bulan gitu, jadi aneh aja ya nggak sih? Terus pas aku habis kebangun itu, kalian tahu apa? Entah kenapa yang ngelintas di otakku ini itu tuh setan guys, kayak setan yang pakai kain kapan itu, habis itu mbak kun dan sebagainya. Pokoknya langsung ke situ aja pikiranku, random guys. Aneh nggak sih? Atau biasa aja? Mungkin beberapa dari kalian ada yang ngalamin, entahlah, aku juga tidak tahu. Aku hanya membagikan cerita ini ya, terserah kalian percaya atau enggak, karena ini beneran terjadi kepadaku. Terus akhir-akhir ini juga aku sering nonton Ogi gitu guys. Kalian tahu Ogi nggak? Yang kucing gitu, yang ngelawan 3 kecoa itu loh. Kalau kalian nggak tahu, cari aja di YouTube Ogi. Nah, aku nonton itu biar ngalihin perhatianku guys. Kan tengah malam kan kebangun tuh biasanya, terus mikirin setan-setan tadi ya kan. Karena aku tidurnya sendirian dan dalam keadaan yang gelap, akhirnya aku nonton Ogi biar bisa tidur lagi, dan akhirnya bisa deh guys. Ini juga terjadi tadi malam, jadi masih terjadi. Nggak tahu deh besok malam, semoga aja enggak ya. Karena aku lagi bisa tidur cepet guys. Dulu kan aku kan tidurnya sekitar jam abis subuh tuh baru tidur, kalau enggak jam 3 malam, jam 2 malam, atau enggak pagi jam 9 atau jam 8 gitu baru aku tidur sampai sore tuh. Tapi sekarang aku udah memperbaiki jam tidurku. Sekarang tidurku udah bisa jam 9, 10, 11, pokoknya kayak di bawah 12 gitu udah bisa tidur guys sekarang. Hore, aku senang sekali. Tapi ya konsekuensinya harus bangun tengah malam. Kayak kebangun sebentar gitu, otomatis aja gitu kebangun, terus ngepikirin setan. Aduh maaf ya setan, tapi kamu setan. Oke guys, kayaknya sekian video dari aku, cerita-cerita yang randomnya. Nggak tahu, ini nggak jelas banget pembahasannya, aneh ya. Semoga kalian suka. Jangan lupa diklik like, comment, share, dan subscribe. Oh ya, kalian punya nggak sih cerita-cerita random horor gitu? Kalau bisa komen ya. Kalau enggak ya sudah, kalian cerita saja dengan diri kalian sendiri. Dan untuk guys, kita ngepasin 10 menit ya, soalnya alang-alang gitu. Kalian kalau pengen udah nonton langsung lanjut ke video lain aja. Ini soalnya aku bakalan ngelakuin hal random agar bisa pas 10 menit. Oh ya, ini ada squishy di sini nih, berantakan banget gila. Dan novelnya pun masih ada, tapi kayak makin sedikit nggak sih? Atau cuma perasaanku aja ya? Aku nanti rencananya pengen beli novel lagi, tapi aku nggak tahu beli apa. Soalnya Ai tidak ada duit. Ayo bagi duit dong ke Ai. Ayo bagi duit kalian ke aku. Karena aku lagi kere. Yes, kere. Dan ya mungkin nanti bakalan ganti plastik ini karena plastiknya udah rusak parah. Tuh, kasihan squishy-nya. Tertekan dia di dalam. Ini apa guys? Oh, ini ada sound the ship. Sound the ship.
Sound Ship. Bukan itu, deng. Ini apa ya? Pet Zoo namanya. Ya kah? Nggak tahu deh, lupa. Dan ini dulu tuh squishy aku damba-dambakan banget, tapi pas sudah dapat ngerasa biasa aja. Karena ini tidak license. Ini yang KW-nya. Mungkin nanti kita bakalan beli yang gedenya, yang berpackaging agar baunya ada. Seperti itu contohnya. Itu enak banget baunya, gila. Terus itu juga ada baunya, itu ada baunya. Itu. Terus ini nih. Di situ ini juga enak. Lagi ini itu. Lupa deh yang mana lagi. 2 squishnya ada di kamar, guys. Yang teman-temannya itu. Oke, udah pas 10 menit. Jadi sekian video dari aku. Jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. And bye-bye. Jangan lupa tonton video sebelumnya. Terus cari link juga di video sebelumnya. Klik dan tonton channel kedua aku. Oke, bye-bye.